kuat, itulah yang dinamakan rohani. Jiwa ini yang sebetulnya harus diberi rangsangan yang kuat. Maka sebetulnya makanan jiwa itu adalah ilmu, tapi ilmu yang benar-benar dari Allah. Nah, ilmu dari Allah itu sebetulnya rangsangannya adalah untuk kepada jiwa kembali kepada yang ahad tadi. Gitu ya. Contoh. Saya pernah melihat orang yang terketergantungan dengan narkotik, terutama sabu. Nah, sabu ini sebetulnya memberi rangsangan kepada saraf untuk kuat. Akhirnya sarafnya bergerak dengan apa? Dengan kenceng gitu ya. Tiba-tiba kepalanya goyang-goyang. Karena kebanyakan rangsangan saraf, dia nggak menggerakkan, bergerak sendiri kepalanya begini. Sering begini. Nah, saraf pipinya ketarik kan. Atau kakinya gerak-gerak sendiri. Kalau diem, tapi dia belum tidur kan. Tapi ketika saya lihat dia tidur, nggak ada gerak-gerak yang tadi itu. Yang kepalanya goyang-goyang sendiri. Nah, artinya begini ya. Yang diberi rangsangan kuat itu adalah rohani atau jiwa itu sendiri. Karena sifat jiwa itu dia mencari Tuhan, tidak mencari tubuh. Ini ya. Maka hindari makanan-makanan yang merangsang kepada tubuh, akhirnya terjadi yang disebut syahwat dan nafsu, termasuk obat. Ya. Hindari. Gitu. Kalau sudah begitu, nggak akan bisa yang dinamakan mati maknawi. Ya. Nggak bisa mati maknawi. Orang-orang yang terlalu memberi rangsangan tubuhnya kuat, ya, jasmaninya dengan rangsangan yang kuat, nggak akan bisa sampai kapanpun mengalami namanya mati maknawi. Ya. Kenapa? Syahwat dan nafsunya kencang. Adalah ya. Makanya di sini kita harus kembali kepada jiwa atau ruh kita. Itulah yang dirangsang. Karena apa? Sifat jiwa sudah diketahui, sifat ruh sudah diketahui. Ya. Kembali kepada Allah, mencari kepada Allah. Tapi kalau sifat tubuh pikiranmu kemana-mana, yang dicari adalah nikmat atau sensasi, kenikmatan semu, nikmat sementara. Gitu ya. Tentang merokok itu seperti juga kamu makan kan. Artinya ketika ketergantunganmu itu bisa mematikan dirimu, ya nggak apa-apa. Saya ini termasuk orang yang jarang makan. Kemarin tuh saya kuat dengan kopi dan rokok. Sama dengan guru-guru saya yang saya lihat. Ya nggak apa-apa ya. Karena kopi dan rokok mematikan keinginan kuat dengan makanan-makanan yang bisa menimbulkan rangsangan kuat tadi, nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Yang penting tahu manfaatnya rokok. Tapi kalau nggak tahu manfaatnya rokok, nggak usah merokok sekali. Ya. Sehingga orang-orang yang berilmu manfaat merokok itu kan untuk mengalihkan. Orang ketika menghisap rokok, dia fokusnya kepada rokok. Dan rokok ini kan tidak bertingkah. Tapi ketika diam, pikirannya kemana-mana ya. Memandang cewek yang bahenol, memandang ada makanan enak di situ, kan gitu. Tapi kalau dengan merokok menghilangkan fokusnya itu tadi, lebih baik merokok. Ya, kalau saya ya, silakan yang lainnya. Maka manfaat merokok itu sebetulnya pengalihan. Mengalihkan fokusmu, karena rokok itu kan sesuatu yang tidak berdosa. Sesuatu yang pandangannya cuma kita hanya memandang asap.
Sensasinya sensasi asap. Ketika kamu merokok tidak keluar asap ya, mungkin kamu sekarang berhenti merokok. Karena merokok itu kan yang menjadi sensasi adalah asapnya. Di samping kenikmatan rasa. Itulah makanya kita harus mengerti manfaat-manfaat dari segala sesuatu. Jadi jangan diberi rangsangan ya. Sesuatu yang memperlambat ya, perjalanan rohani jangan diberi rangsangan. Justru yang diberi rangsangan, diberi syahwat itu rohani. Abah mengajarkan lemah syahwatnya. Artinya kamu menyentuh istrimu tanpa syahwat, tanpa nafsu bisa enggak? Yang menyentuh rohani kan gitu. Maka kenikmatan rohani itu adalah bukan kenikmatan dunia. Ya. Jangan dianggap kenikmatan rohani itu kenikmatan dunia, bukan. Ya. Jadi kebangkitan rohani, kebangkitan spiritual itu nikmatnya bukan tentang damai, tenang, tentrem, raharjo, bukan itu. Bukan itu. Justru kenikmatan rohani itu di mana nikmat itu sendiri masuk kepada nikmat semesta. Kita menyatakan rasa ahad, kita menyatakan rasa persatuan yang kuat. Kita menyatakan bahwa diri kita ini semua adalah energi yang kuat, energi yang sama. Gitu. Itu nikmatnya di situ. Nikmatnya yang disebut oleh Allah, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Surganya Allah dia itu rasa yang sama, su'aul basirah, itu disebut rasa yang sama. Nikmatnya di situ. Kita memiliki istilahnya penyatuan yang kuat dengan semesta, peleburan dengan semesta. Di situ nikmatnya. Beda dengan nikmat dunia. Nikmat dunia itu memang nikmat juga, rasanya bisa dirasakan, dinikmati, tapi sementara. Dan harus kamu ulang kan gitu ya. Seperti kamu menyentuh istrimu dengan nikmat dunia, ya kamu harus ulang terus agar nikmat itu terjadi. Maka tanpa bersentuhan dengan badan, nikmat rohani dengan istri bisa kamu rasakan ketika istrimu menyatu dengan dirimu di energi semesta tadi, yang satu rasa, selaras, serasi. Itulah nikmat yang tanpa dunia. Ketika nikmat dengan dunia, ya kamu harus ulang-ulang terus. Makanya nikmat rohani itu orgasme tanpa klimaks, orgasme tak berbatas. Itu dinamakan nikmat rohani, yaitu merasa satu, penyatuan tadi. Saya Cakman ya, dan yang semua di atas ini, dan Nevi, yang Yohan, siapa ini, Kang Allah, semuanya menyatu dalam energi semesta. Itulah nikmatnya sebenarnya. Atau dalam tasawuf disebut nikmat Nur Muhammad. Ya. Ahlina wa ahlikum ahlu Nur Muhammad. Nah, gitu ya. Ahad sudah. Gak ada lagi fisik ya. Yang timbul hanyalah rasa yang kuat bahwa kita adalah bersama-sama di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut Cakman. Monggo lanjut. Silakan Burung Surga narasinya. Wangisan. Lanjut Bang, tadi menikmati kopi dan rokok Bang. Ya, Said Langit, silakan saya Langit. Salam dulu.
Orang sudah sampai itu dia gak bicara lagi dan aku lanjut lagi. Tinggal dapat telur ya. Allah yang nyata silakan. Assalamualaikum Allah. Dia tidak mau memang. Puncaknya jatuh. Terus nggak bisa ngomong, yang dia ngomongkan sama, pengertian sama. Alhamdulillah. Nggak bisa sih ngomongkan sudah. Apa yang ngomongkan sudah Ini sama, ngomong. soal pengertian. Amin. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Bang Yohan, mana suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkah barokah ya. Makasih sudah hadir. Bang Yohan. Oh iya, saya ada jempol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa tadi yang batuk ya? Saya. Allah. Ya memang kalau mohon maaf ya, kalau dijabarkan memang seperti gitu. Cuman kalau praktek secara rincinya Seperti gini. seperti gono. Kalau diambil kesimpulan sih memang benar. Kesimpulannya begini dan begono. Berarti kalau kesimpulannya kan semuanya menjadi sebuah penyaksian saja. Tidak ada yang terlewatkan, dan itu pun tidak bisa kita memfokuskan pada satu titik atau di mana titik-titik itu nggak bisa. Ya paling tidak kita selalu memanfaatkan herbal agar sehat. Karena untuk bisa sehat pakai herbal harus istiqomah atau continue. Ya kebanyakan sekarang kan pakai instan, sakit minum obat, padahal obat itu cuma pereda sakit, bukan penyembuhan. Penyembuhannya sebenarnya harus pakai herbal, harus rutin, harus istiqomah. Yang bisa cuma Allah dari mulut ya monggo, sah saja, itu juga bagus. Yang lewat dari nafas ya monggo, itu juga bagus. Yang dari batin, akal, pikiran, semuanya bagus, sah saja. Karena nanti masalah penempatan kan nempat sendiri. Betul. Gak mungkin kita itu pengen tenang terus ibaratkan air bergelombang kita upayakan untuk tenang, kan gak mungkin toh. Ya didiamkan aja, dilihat aja, nanti kan tenang-tenang sendiri. Dan gitu. Semakin kita menenangkan air nggak bisa tenang, semakin berombak, semakin berbicara. Ya sebisa-bisanya yang bisa Allah. Ya itu bagus asalkan istiqomah. Yang bisa merasakan ya itu juga bagus gitu saja. Nggak perlu memaksakan diri untuk bermakom sini, bermakom situ, nggak perlu. Akhirnya nanti kalau kita ambisi untuk bermakom, yang berjalan bukan makomnya tapi akal pikiran kita. Itu yang malah ribet. Apalagi sering mendengarkan nanti melihat ini melihat itu, akhirnya kita penyaksiannya malah salah. La ilaha illa nantinya bukan Allah. Kalau saya sih gitu, ya kita hargai, kita hormati, dan kita support. Yang andaikan ada yang bisanya lewat lesan, oke, itu bagus, istimewa, tingkatkan untuk selalu istiqomah, jangan sampai putus. Kalau sudah terbiasa nanti kan walaupun kondisi kaget atau terkejut kan nanti yang keluar kan Allah, astagfirullah kan gitu. Itu di luar nalarnya sudah, titik kebetulannya mulai keluar. Monggo lanjut.
Yuan, silakan Bang Yuan. Jangan bobok terus Bang Yuan. Kalau nggak ada yang mau ngomong, rungkat aja ke DP. Ngomong aja Raja. Aden, namanya digantang ganti. Nah itu tidak sesuai yang disampaikan sama saudara-saudara saya. Tidak benar semua dengan judulnya bahwa kalau sudah terbiasa kan yang ada kan kekalnya itu. Kita nggak bisa kekal, orang lain yang bisa menyebutnya kekal, kita hanya bisa mengekalkan diri, menenangkan diri, menyabarkan diri, mengikhlaskan diri. Sedangkan sabar, ikhlas, kekal tanpa daya upaya, karena kita tetap dina tak berdaya. Kalau masih mengupayakan berarti masih ada daya dan upaya. Kan gitu. Monggo lanjut. Monggo host lanjut. Buat saudaraku yang lainnya, salam kenal, sugeng tetepangan. Mohon maaf ya ada ucap atau ucapan yang kurang berkenan. Mohon kini pangapunten. Monggo lanjut. Udah dimaafkan dari awal sampai akhir, tenang aja Melati. Allah. Iya, tak nyimak kali. Oke, kita bahas lagi nih. 4, 3, 3, 2, 1. Mulai. Alhamdulillah. Apabila sudah nyampe ke Bakobil, apa lagi dibahas? Iya, kalau sudah sampai kepada titik itu, maka kesannya itu nerima apa adanya, bukan lagi Masih menyerah. berdalil, keliru, masih berhadis, botak. Nyontoh teori teman kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya uwis lah. Teori kita juga dipakai juga enak. Ibarat kata ya kan itu kan kendaraan kan Tidak mengurangi nikmatul imjad betulnya yang atas Allah itu. berikan kepada kita. Kalau sudah pada titik itu ya ibarat kata mati tapi diberi kekuatan. Nikmat saja, enjoy saja. Maka yang tidak mengalah lagi benda di situ, ya Allah yang mengatur semuanya dalam makna Allah di sini yang disebut tadi. Nggak perlu disebut, nggak perlu diangan-angankan. Maka kondisi seperti itu, titik itu adalah kesadaran rasa itu sendiri yang menjelaskan. Maka yang menerima apa adanya. Tidak dalam arti menerima di sini adalah ya menikmati, menerima ya. Maksudnya menerima juga tidak dibuat-buat. Tidak ada lagi kekalahan di situ. Tidak ada lagi penyerahan di situ karena sudah diserahkan, apalagi yang mau diserahkan, pasrah, apalagi yang mau dipasrahkan sudah nggak ada. Tiada daya dan upaya. Justru ketika menyadari tiada daya dan upaya, maka itu menjadi kekuatan. Menyadari tidak ada daya dan upaya jadi kekuatan. Menyatakan di dalam angan-angannya, di dalam dirinya bahwa aku ini loh orang yang
ketika menganggap seperti itu di hadapan Allah itu malah diberikan Allah kemuliaan secara rohaninya ya, diberi kekuatan yang di batin itu loh, dikuatkan sama Allah. Nah ini kelemahan akal itu ketika dikatakan seperti itu. Misalnya nih, akal itu sifatnya ingin meninggi, ingin lebih baik, ingin ke atas dan sebagainya. Ketika diberikan suatu pernyataan misalnya, saya ini orang hina, saya ini orang bodoh, akal maka akan tunduk, kan kalah dia. Dikatakan bodoh, dikatakan hina, akalnya tunduk, dia memandang ke kolbu itu yang akan membangkitkan akal menjadi lebih cerdas. Di dalam kebodohan itu dibalik sama kolbunya jadi kepintaran. Maka orang bodoh itu justru dia diberikan kepintaran yang tiada batas, kepandaian yang tiada batas. Ketika kesadaran kematian itu sampai ke kolbu, dibangkitkan sama kolbu itu menjadi hidupnya lebih berarti, lebih bermakna. Sehingga kelilah hingga ini untuk menjelaskan kondisi pada titik tersebut maka diwakili dengan makna nun, semua jadi kalamnya bicara. Bahasanya kalau di syariat disebut dia itu sudah ta'aluk, bahasa sebenarnya tawakal. Nah ta'aluk atau tawakal inilah bagi ahli tasawuf, orang-orang yang dikenal dengan istilah sufi, yaitu orang-orang yang terus mengasah batinnya, yang terus selalu mengawasi kolbunya, hatinya. Itu diperjalankan seperti itu, dia itu semakin peka, semakin tajam. Ketajaman itu yang akan menjadikannya semakin, bahasa lainnya kalau orang tahu bilangnya waskito, atau bahasa tasawufnya kasabnya itu lebih terasa. Kasab-kasab ini yang menjadikan sebab dirinya itu musyahadah atau duduk di hadapan Allah, menyaksikan dengan hati yakin tentang segala apa yang sudah ditetapkan Allah, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi hingga yang saat ini terjadi. Jadi itulah fitrah rohani seorang hamba yang disebut dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir itu dengan istilah Hiful Ma'ani, panggilannya Hilam atau Hiful Ma'ani adalah kebangkitan spiritual, kebangkitan kesadaran, ataupun disebut dengan orang yang sudah wusul, tersambung, musyahadah, tajalli dan sebagainya, adalah kesempurnaan dari apa yang sudah Allah ada di situ. Sebelum seorang hamba itu melepas keakuan, pada dasarnya Allah dulu yang lebih dahulu melepaskan keakuannya. Kita berselancar pada zaman azali sebelum adanya segala sesuatu, Allah saja yang ada. Ketika Allah sendiri yang ada, disitulah keakuannya Allah itu masih murni. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, dia melepas keakuannya, maka disebutnya anta. Maka Allah dikenal dengan istilah anta. Anta ini dekatnya Allah dengan keakuan dirinya sendiri, terlepas menjadi dua pandangan, maka disebutnya ayan sabita atau penyaksian yang awal penyaksian, yaitu tatkala terjadinya penciptaan nurullah itu sendiri. Nur artinya cahaya, Allah artinya suatu esensi yang tiada sebut yang diwakilkan dengan asma tadi, menjadikan suatu keberadaan yang kemudian dikenal dengan sifat wujud. Hingga nurullah yang kemudian sudah menjadi suatu pelepasan keakuan diri Allah itu sendiri menjadi dua pandangan. Nah, dari dua pandangan inilah nanti munculnya perjalanan asal usul syahadat itu dari sini.
Maka syahadat dalam arti penyaksian itu dia bertajalli kepada Nur Muhammad. Ketika bertajalli kepada Nur Muhammad, Nurullah ini seakan-akan pandangannya membelah lagi. Padahal yang awal tadi Nurullah itu terbelah sudah, pandangannya ada Allah, ada nurnya, maka disebut Nurullah gitu. Dua pandangan Allah dengan cahayanya. Ini penyaksian awal. Pada penyaksian awal inilah yang disebut dengan kosong, ketiadaan pada hamba. Pandangan hamba sekarang ya. Pandangan hamba ketika memahami suatu kondisi seperti itu, dia memahami suatu ketiadaan. Ketiadaan di sini dia menyaksikan suatu keberadaan. Justru ketika dia tiada, baru dia menyaksikan yang ada. Tapi kebalikannya, kalau dia merasa ada, maka ketiadaan itu jadi hijab, tidak nampak. Ketika ketiadaan itu terhijab, maka keakuan dirilah yang muncul. Maka keakuan diri inilah yang menjadikan awal penciptaan. Keakuan diri itu, Nurullah tadi itu menjadi dua pandangan lagi, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad di sini syahadatnya syahadat ketiga ya. Maka syahadatnya huwa. Dia menjadi dia. Dikatakan dia karena sudah agak jauh. Ketika ana itu Allah sendiri, anta nur dengan Allah, ada Nurullah. Ketika huwa dia, Nur Muhammad tadi memandang kepada Nurullah, baru nyampe kepada Allah dalam makna yang tiada sebut. Ketika turun dari yang tiada sebut menjadi sebut, itu sebut itu bukan sebuah istilah untuk pernyataan kata-kata atau kiasan bahasa, tapi suatu kenyataan yang alamiah, natural, sesuatu yang apa adanya, atau orang menyebutnya kesadaran semesta. Jadi yang Nurullah tadi kesadaran semesta yang pada pandangan makhluk tidak bisa digambarkan lagi, laisa kamitslihi, ada disebut dengan kosong, ketiadaan. Ketiadaan ini menyaksikan adanya suatu keberadaan. Maka ketika dia menyaksikan suatu keberadaan dirinya sendiri, dia pecah lagi pandangannya menjadi Nur Muhammad tadi. Menjadi huwa tadi, dia itu aksarnya berarti melihat tanda-tanda kebesarannya Allah. Ketika disebut huwa, dimana zikir kalau sir itu hu, itu sendiri memandang kepada tanda-tanda saja. Ya, tanda-tanda, maka duduknya tanda-tanda ini adalah perjalanan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad tercipta 7 hal yang murni ya. Yang pertama yaitu 4 anasir, kemudian manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini yang tercipta pertama kali. Ketika tercipta pertama kali 4 anasir ini, yaitu yang pertama api dulu. Maka api ini esensi paling tinggi yang mendekati nurnya tadi. Esensi paling tinggi yang di atas itu nur. Dari nur turun menjadi api. Ketika menjadi api dari Nur Muhammad ini sudah ada sebut, bisa disebut ya, bisa dirasakan dalam hati, kita disebut, sudah bisa dirasakan adanya suatu eksistensi atau eksistensi ya, keberadaan lah. Yang makanya agak susah. Dari api itu sendiri akan muncul air, anasir air. Setelah adanya anasir air, ada anasir angin hingga anasir tanah. Baru setelah adanya anasir tanah, ada anasir tumbuhan. Dari anasir tumbuhan tumbuh menjadi anasir hewani. Dari anasir hewani ini ya kemudian Allah menghendaki kesempurnaan dari semua anasir itu diletakkan pada manusia tadi. Yang bermakna manusia ini Adam. Adam artinya ketiadaan. Dari kesempurnaan ketiadaan itu ada di dalam diri Adam. Adam artinya tiada. Maka Adam ini yang kemudian menjadi cikal bakal asal usul kejadian manusia. Jadi konteksnya kalau sudah sampai di situ ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang dari Allah itu tadi
tujuh kemurnian tadi, yaitu 4 anasir dan 3 makhluk, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini yang tidak bisa diciptakan oleh makhluk manapun, termasuk manusia, tapi bisa ditiru. Maka manusia ini diberi kesempurnaan akal, sehingga dengan kesempurnaan akal itu manusia bisa menjadi khalifat di bumi. Dengan adanya kesempurnaan akal itu, ketika menjadi khalifat di bumi, manusia bisa menundukkan 4 anasir tadi: api, air, angin, dan tanah. Tumbuhan juga bisa dia kendalikan, bahkan hewan juga dikendalikan. Maka ketika bisa mengendalikan ini, dia bisa membuat replika, tiruan tumbuhan, tiruan hewan, tiruan api, air, angin, tanah. Bisa ditiru. Bagaimana cara menirunya? Ya, dia mengambil suatu contoh, misalnya membuat api tiruan bisa, tapi tetap mengambil dari sumber api tadi. Angin buatan juga bisa, air buatan juga bisa. Ini kecerdasan akal itu sampai di situ, yang membuktikan bahwa akal manusia itu mempunyai suatu kesempurnaan seperti kuasanya Tuhan itu sendiri. Orang-orang ketika terjebak pada kondisi itu, dia merasa seperti jadi Tuhan. Makanya diceritakan di dalam Al-Quran, Fir'aun itu pernah mau menciptakan surga, bikin surga ya, Fir'aun itu ceritanya, tapi cuma sehari. Luar biasa ini. Membuat replika surga pun buat replika. Jadi di situ Fir'aun terjebak kepada kecerdasan akalnya, mengagumi kecerdasan akal, seperti juga yang terjadi pada Isa Azazil yang tadi kita ceritakan. Yang ketika Allah beri ilmunya tadi, Azazil ini naik dari tingkat langit 1 sampai ke langit 7, sampai dia mendapat puncaknya itu gelar Al-Harits ya, yang menjaga perbendaharaan surga. Namun setelah itu, di atas itu si Azazil ini ngintip Lahul Mahfud ceritanya gitu. Ketika diintip, dia membaca takdirnya Allah itu terbaca, tapi nggak bisa dipahami. Dan di situ menurut Ibnu Katsir ini kita ambil ibrohnya, pelajarannya, dijelaskan saat Azazil mengintip lalu ada tulisan, nanti ada orang yang cerdas tapi dilaknat. Nggak ngerti siapa ini gitu, karena dia belum mengenal siapa dirinya. Si Azazil ini sebenarnya belum mengenal jati dirinya sendiri, itu nggak dikenal. Dia lupa dengan jati dirinya karena Allah berikan kemuliaan sebagai Azazil. Azazil itu suatu gelar mulia yang diberikan untuk nama Azazil itu, sampai gelar Al-Harits ya, puncaknya, yang membawa perbendaharaan surga, sampai bisa ngintip Lahul Mahfud. Namun ketika dia pada akhir cerita, ternyata yang dilaknat itu adalah dirinya. Laknat ini dalam bahasa Arab balasa. Maka orang-orang yang mengharapkan suatu balasan dari sesuatu itu sebenarnya dia dapat laknat saja ya. Nah, ini secara hakikatnya kalau mau memaknai balasa itu ya iblis. Balasa itu dari kata balasa itu nanti muncul kata iblis. Nah, iblis ini nggak disadari ketika dia ibadah itu mengharapkan dekat sama Allah gitu. Dia ini barat kata kalau di kantor itu orangnya ngatok sama bosnya, ingin dekat sama bosnya, itu ibadahnya ternyata ada udang di balik rempeyek lah sederhananya gitu. Nah, konteksnya di situ memahami perjalanan iblis akan ketawa Ustaz. Beneran ini serius loh. Kan kita belajar ikhlas lawan dari sombong ujub, maaf ya, iblis itu yang terkenal itu ujubnya, karena merasa berilmu dan sebagainya, merasa beribadah, taat dan sebagainya, dia lupa diri, nggak kenal diri, sehingga dia mengharapkan balasan dari Allah, malah dilaknat sama Allah. Ini balasan ini iblis gitu. Karena hakikatnya
yang memberikan dia itu semua ya Allah. Wong udah diberi kok minta balasan. Dia bisa ibadah dari langit 1 sampai 7 itu kalau bukan karena Allah, memangnya dia bisa sendiri? Dia nggak tahu diri si iblis itu. Terima kasih ya berkat selamat. Terima kasih kita berbagi. Lanjut Cak Mam. Jadi ini sebagai hikmah untuk introspeksi diri agar ketika sudah pada titik tersebut yang tadi disampaikan apa ini kesadarannya benar-benar murni, bukan dibuat-buat, bukan diragu-ragukan, dipertanyakan dan sebagainya, tapi untuk bahan renungan agar diri ini ketika kembali kepada Allah itu benar-benar membawa ikhlas tadi. Maka bagaimana untuk sampai kepada ikhlas? Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas itu ayat pertama menyebutkan kul, katakan huwa Allah, dia Allahu ahad, itu tunggal. Ketika menyebut Allahu ahad di sini sebenarnya tiada huruf, tiada tulisan. Ketika Rasulullah menerima wahyu itu tanpa huruf, tanpa tulisan, tapi kesadaran yang alamiah natural seperti orang mendapatkan sinar matahari itu nggak usah konsep-konsepan, dia mendapatkan terangnya tadi dengan cahaya tadi, sehingga wahyu itu bisa dipahami, kemudian disadari dan disampaikan kepada sahabat. Tujuannya agar bisa menjadi jalan atau cara untuk kembali kepada Allah. Kami memandang Allahu Ahad ini adalah pandangannya tauhid tadi. Ini yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi sampai nanti akhirul zaman. Ini yang diharapkan terus disampaikan turun-temurun, karena urgensinya, hakikatnya, pentingnya itu sendiri adalah sebuah penyaksian yang utuh, yang tidak dibuat-buat, penyaksian utuh dalam arti benar-benar penyaksian yang tidak lagi terbantahkan, benar-benar utuh seperti orang itu ditarik gitu kesadarannya. Tapi dengan konteks ini diberi tuntunan agar mudah difahami gitu aja. Sebenarnya itu sudah alami, ada ya. Syariat itu sebenarnya tuntunan alamiah, nggak usah dikonsepkan, sudah ada. Atau disebutnya sunatullah, suatu konsep yang langsung dari Allah, bukan dari makhluk, namanya sunatullah. Dan konsep yang dari Allah yang disebut sunatullah ketika sampai kepada Rasulullah menjadi sunatul Rasulillah, sunnahnya Rasulullah SAW tadi. Sunnahnya Rasulullah ini juga diberikan kepada zamannya Nabi Adam tadi. Kita ceritakan bagaimana perintah kurban tentang Qabil dan Habil, sampai Nabi Nuh ketika membuat batrah kapal besar itu sebenarnya syariatullah. Memang sudah menjadi ibarat kata ya takdirnya ya. Jadi Nabi Nuh itu dapat bocoran, dapat wahyu dari Allah itu akan terjadi banjir besar. Ini sudah skenario-nya Allah. Sebenarnya bukan karena apa kaumnya, tapi memang kaum itu sendiri ditakdirkan ceritanya seperti itu nanti. Dan ini Nabi ini hanya melanjutkan saja apa yang sudah Allah tetapkan di Laul Mahfud dalam mana takdir itu tinggal dijalanin aja. Oh seperti ini, jadi nggak ada rasa terpaksa, sakit hati, enggak, karena kesadarannya Nabi ini sudah utuh, ketauhidannya sudah benar-benar ketemu sama Allah tuh hakul yakin, hakul mubin. Ini membuat kapal sebesar itu ya enjoy aja lah. Dilempari kotoran ya biasa-biasa aja. Nggak marah, nggak berhenti bikin kapal, bikin kapal kecil aja. Mau bikin kapal besar buat kalian kok malah gini. Enggak, tetap bikin kapal besar. Ketika kapalnya jadi, siapa yang mau masuk silakan gitu. Tapi ada batasnya. Dan ketika digitukan nggak ada yang mau masuk. Tapi ketika mau datang banjir itu tanda-tandanya langit hitam, air hujan nggak berhenti-berhenti, baru mereka sadar. Tapi kapalnya sudah penuh, saudara.
ini mau kalau kalian anu ya bisa kapalnya ini bisa jungkir kali ya. Ya di situ terlambat mereka datang ke kapal itu, kondisi kapal sudah mau berangkat, maka sebagian yang tertinggal dari baterainya itu dia ditenggelamkan sampai putra beliau yang namanya Kanan itu sama istrinya ya, sama istrinya dan rajanya ya. yang kayak ya sampai ke puncak bukit tetap Makanya tenggelam. kalau orang yang ngeyel nanti begitu, naudzubillah min dzalik. Iya, Kasihan dah. kasihan. Jadi itulah takdir Allah yang ditetapkan pada kisah Nabi Nuh itu disuruh ceritakan kembali kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, ceritakan kembali tentang kisah Nabi Nuh agar dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, sehingga terus diceritakan lagi dari Nabi Nuh, ada kisah Nabi Musa sampai ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari Nabi Ibrahim itu sendiri kemudian ada 2 ayat ya yang menjadi pelajaran penting yang nanti Idul Adha itu kita rayakan kan hari raya kurban itu, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ismail alaihissalam nanti turun keturunannya Nabi Muhammad SAW dari nasabnya. Kita bicara risalah ya, itu risalah kenabian, dan hakikat dari takdir risalah kenabian dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim tadi, ke Nabi Ismail itu nanti sampai ke Nabi Muhammad itu sebenarnya perjalanan Nur Muhammad itu sendiri. Jadi semua yang diceritakan di dalam Al-Quran untuk dijelaskan kepada umat manusia itu pada umumnya adalah perjalanan tentang Nur Muhammad yang dikemas di dalam makna takdirnya Allah. Maka Al-Quran yang 30 juz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu yang dicatat sekarang jadi mushaf yang kita baca ada 30 juz itu disingkat, ada yang mengatakan di surat Yasin, ada yang mengatakan di surat Al-Ikhlas. Maka kalau di surat Yasin kemarin kita sudah kaji, sekarang mencoba 30 juz dirangkum di dalam surat Al-Ikhlas dulu. Ketika di dalam surat Al-Ikhlas itu fokusnya ya tentang keikhlasan tadi, Allahu Ahad, Allahu Somad. Ketika sampai kepada Allahu Somad, Allah tempat bergantung itulah kondisi yang memang sudah menjadi makom atau kedudukan para sufi tadi. Allah tempat bergantung. Ketika sudah sampai kepada Allah tempat bergantung, artinya dia sudah sadar bahwa dirinya ini tiada. Ketiadaan dirinya ini karena selalu tergantung sama Allah. Saya nggak bisa bernafas kalau Allah ini tidak memberikan saya daya dan upaya serta kekuatan. Saya nggak bisa mengedipkan mata, saya nggak bisa mengendalikan detak jantung dan lain sebagainya. Maka dia bergantungnya hanya kepada Allah tadi. Dalam makna tiada daya dan upaya kecuali asas kehendaknya Allah. Dan kondisi ini yang kemudian kalau kita mau telah lebih dalam lagi, itu diulang lagi, dirangkum pemahaman paling mudah di dalam surat Al-Fatihah yang disebut Suratul Matsaniyah, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi kalau kita mengkaji tadi dari 30 juz menjadi suratul Yasin, ada yang mengatakan suratul Ikhlas tadi, ada juga dari situ dirangkum lagi menjadi suratul Fatihah yang menjadi titik poin dari perjalanan himpunan suratul Fatihah ini fokusnya kepada lafaz Bismillah tadi. Ayat pertama suratul Fatihah, itulah hakikat dari Nur Muhammad. Nanti baru bisa terbaca ya, membaca Nur Muhammad dalam mana risalah perjalanan nubuat tadi. Bismillah dengan menyebut asmanya Allah,
menyebut di sini ba dalam arti biismi dengan ya. Menyebut itu sebenarnya bi ya, bi karena dari huruf ba ini hakikatnya mengandung pandangan ahadiyahnya Allah, alif yang tadi kita coba kaji dalam lafaz syahadat asadu an itu alif nun, sehingga dari makna an itu ada makna ahad dan nun. Ahad itu adalah pandangan ma'rifatnya, nun itu pandangan Muhammadnya, atau kita menyebutnya rahasia Nur Muhammad itu ada di dalam huruf nun. Maka huruf nun itu asalnya dari mana kok bisa ketemu? Awalnya titik nun itu ketika di bawah menjadi ba, maka dibacanya bi. Ismi itu asma ini kalau kita mau mengkaji Ismail itu putra dari Nabi Adam yang disembelih tadi, itu dari makna ismi asma, Ismail asmo atau nama. Jadi yang disembelih itu adalah ketika masih terhijab dengan nama-nama tadi. Ketika menyebut Allah dengan namanya, masih mengenal Allah dengan namanya, maka masih butuh perjalanan dia, masih butuh pengkajian dan lain sebagainya. Istilahnya sampai makna asma tadi itu enggak ada, disembelih itu ditiadakan, dikorbankan dan sebagainya. Maka kalau enggak ada asma, apa yang ada? Yang ada hanyalah makna saja. Ketika tidak ada asma, yang ada hanya makna. Makna ini kajiannya tentang rasa tadi. Orang ketika sudah bisa memahami tentang rasa, itulah yang pokok. Dari rasa itu kita masih bisa mengenal orang yang sudah meninggal loh, rasanya masih hidup. Contohnya orang tua kita yang sudah meninggal, ya, atau kakeknya yang sudah meninggal, atau saudaranya yang sudah meninggal, itu terasa hidup ketika rasa itu hadir. Nah, rasa inilah yang tetap pokok, yang tetap hidup di dalam diri. Dan rasa ini ketika dirinya masih ada di alam fana, di dunia ini, disebutnya fana. Dirasa itu ketika dirasakan di dunia ini disebutnya fana. Fana itu artinya lenyap atau tiada. Lenyap atau tiada, di mana fana ini kita memandang pada perkembangan. Misalnya dulu saya itu bayi nggak bisa ngapa-ngapain, nanti sudah besar ternyata saya sudah jadi remaja, kemudian nikah, kemudian punya anak tua, dan nanti mungkin saya mau lagi. Dan ketika kesadaran sampai pada ujung, pada akhir hayat tadi, fana itu muncul, ternyata saya ini nanti nggak ada, baru sadar ternyata dirinya itu tiada. Dan daripada nunggu nanti, ya persiapkan sejak dini. Kita harus siap karena ketiadaan itu hak. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Quran itu kulun nafsun da'iqatul maut. Makna da'iqatul itu kepastian. Kulun katakan nafsu atau orang yang bernyawa, orang yang hidup, da'iqatul maut, merasakan kematian. Itu suatu kepastian, pasti merasakan kematian, baik terpaksa atau tidak. Jadi kembali lagi ke makna da'iqatul maut, sesungguhnya kulun ya, katakan yang bernyawa pasti mengalami kematian. Semua yang bernyawa mengalami kematian, bukan yang mati merasakan mati, bukan. Kalau sudah mati nggak ngerasain lagi. Tapi ketika bernyawa, ketika nafs masih dirasakan, jadi dia merasakan kematian. Ketika merasakan kematian itulah yang dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dia tenang ketika sudah selesai merasakan kematian, sudah sadar tentang kemana dia akan pulang, dia akan kembali. Secara tidak langsung kesadaran itu diajak untuk ingat ke sama Allah, diajak untuk
dikembalikan kepada Allah tatkala di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 72 ya, yang di situ ada ayat menyebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna di sini, penyaksian di sini sebenarnya sudah dia rasakan, sudah dia pahami. Mutmainah itu sudah ada ketika di alam rahim. Maka di alam rahim itu alam fitrahnya manusia. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat nafsul mutmainah, itu kondisi fitrah diri manusia yang fitrah. Tanda-tanda diri ketika sudah mulai memahami fitrah, dia akan mencari jati dirinya. Atau bahasa yang lebih keren itu dikatakan sopo ingsun, aku sopo, siapa aku. Kalau sudah muncul makna pertanyaan seperti itu, artinya fitrah ini ibarat telur itu sudah retak-retak. Ibarat pemahaman di kepala itu sudah mau lepas, itu mau bangkit. Ibarat kesadaran itu dia sudah mau dibangkitkan, sudah kelihatan rasanya. Nah, ketika irji'i, kata irji'i itu seraya Allah itu memanggilnya, sini oh, datanglah irji'i, rodia, nanti menuju ke rodia. Irji'i itu tarikan tadi, tarikannya Allah, maka telur yang ada di cangkang, pemahaman yang di kepala ini nyata, biar gitu. Dia melihat kenyataan tadi. Nah, kenyataan inilah syahidna, yang penyaksian ruh tadi sampai kepada alif dan nun tadi itu menjadi nyata. Ketika dia nyata, terbuka cangkangnya, telur sudah menetas, la ilaha ini benar-benar dia saksikan, bukan dibuat-buat. Tiada Tuhan itu benar-benar tiada. Maka mengatakan qalu bala syahidnya, kami menyaksikan. Maka penyaksian di alam rahim tadi dalam konteks ayat itu dijawab ketika di dunia itu Allah memanggilnya dengan sebutan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i. Dengan kata lain, orang yang sudah merasakan mati sebelum mati. Itu dalam konteks ayat nafsin betul mau. Nah, ini sudah nggak dibuat-buat lagi, nggak ada metode, tinggal dihayati saja. Bahasanya apa tadi? Hayatullah. Ketika sampai kepada kesadaran hayatullah, artinya memahami yang hidup, bahasanya tadi adalah perjalanan rasa. Maka ketika sampai ke hayatullah nggak ada rasa lagi, tidak merasa bisa, bukan lagi masalah bisa merasakan, tapi dilepas. Merasa bisa dan bisa merasakan itu nggak ada rasa lagi. Yang ada hanya penghayatan saja, pengamalan, penghayatan dan pengamalan. Dengan kata lain, secara Islaminya disebut dia menjadi akhlakul karimah. Ilmunya ya itu dulu sedikit-sedikit kepanjangan, jadi apa turun ini tapi sedikit tempat apa kan lagi maghrib. Oh iya sih ya, itu dulu dari zaman. Kita sapa dulu yang baru hadir, Cinta Ilahi, Bang Andi, Kak Burung. Assalamualaikum, welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nyimak saja. Oh nggih, Masih butuh ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Masih polos. Masih polos pengetahuan tentang agamanya. Masih unyu-unyu. Amin, alhamdulillah. Tiga, dua, satu. Tidak di dalam cakaran, tidak baik untuk kesehatan.
kucing berantem aja kayak kata mbahku. Ada kucing berantem, kita suruh ngelawan. Itu jelas loh. Itu tadi itu saya agak lama karena saya repot ada tamu. Kalau nggak ada tamu saya turunkan langsung saat itu biasanya kalau ribut itu. Biasanya sini nggak sampai lama gitu karena tadi itu ada perlu saya suruh ngoreksi jadi agak jauh. Waduh. Tapi itu kelihatan di mata barista itu cakar-cakaran, menggigit-menggigit. Ibarat gini kalau di dunia itu orang syariat itu konggoni lihat gue motor ngewiri. Jadi metode itu nggak usah harus dikejar, kan beda-beda ininya, biarkan aja. Kalau dia nggak ngasih ya sudah biarkan, nanti juga mati kan gitu. Semuanya insya Allah itu kalau nggak setuju mati ya udah pindah alam, udah gitu aja, nggak usah kejar-kejar mengejar. Bang Andi? Apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah. Al-Fatih, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang. Terjun payung ya, Kita debat lagi yuk. Dulu si Raden ini juga Berbeda pendapat itu. sama Mas kita itu. Sekarang udah ampun. Berbeda pendapat itu. Alhamdulillah saya Udah jinak. Udah jinak saya Raden diberi itu. jadi saya nggak kebablasan. Makasih Mbak Nevi ya. Sama-sama, alhamdulillah. Jadi banyak yang di bawah ini kayak Mbah Pitung apa dulu kayak gitu berantem sama Pak Waskito itu. Terus dia tak turunkan, dia di bawah itu rame, terus tak blok. Tapi tak blok itu nggak lama, seminggu, terus tak buka lagi, kadang sebulan kalau saya belum ingat 2 bulan. Sampai akhirnya dia nggak mau di atas, di bawah, terus tapi di bawah nyimak 5 jam dari tadi 7 jam itu dia nyimak di bawah. Ya, tapi Banyak di sini yang dulunya tuh frontal ini terus akhirnya lembut. Yang belum ini Berbeda pendapat itu. biasa. Berbeda pendapat itu ya. tapi kan Kang Raden akhirnya kan Abah Warsito tadi kan menarik omongannya lagi, gitu kan pakai metode lain dasarnya kan jadi Iya betul. itu udah inilah dia kan dia udah narik omongan. Sebenarnya saya tuh nggak cocok gini kan, kalau zikir dia tuh zikir katanya cuma sekali, ibarat motor di selenger serengeng kan itu motor kan kita berbeda ya biar aja. Kalau saya masih zikir seandainya min 25 kah 100 kah masih gitu loh, kan berbeda orang ya udah saya biarkan. Terus tapi saya di sini kan ngajarin orang, kan orang itu banyak kekurangan kayak mana terus saya suruh baca Al-Quran. Kalau soal zikir 100 200 dan banyak amat zikirnya pada komplain di bawah. Saya suruh baca Al-Quran dari depan aja sampai ke belakang. Kalau udah khatam baca lagi gitu. Aura positif masuk ke kamu. Ternyata beliau Ustaz ini DM-an ternyata suruh baca Al-Quran. Kan itu metode saya. Sedangkan Pak Waskito di sini dia nggak ngajarin suruh baca. Kalau saya kan memang setahun ini tak suruh itu. Karena saya kemarin itu yang dulunya karena untuk mencapai hajatnya itu tak suruh baca zikiran gitu. Terus di sini protes. Zikir itu 1 kali gitu. Jadi saya kan ibadah itu banyak ya kan, di lain sedekah, terus kita mendoakan orang juga, terus tak ganti metodenya, suruh baca Al-Quran. Ternyata di balik layar beliau ngajarin orang suruh baca Al-Quran. Itu kan metode saya dipakai, tapi saya diam aja gitu loh. Iya betul. Cuman kan ya di situ kalau saya kan tidak bisa, ibaratnya apalagi ini kan di dalam koma kan, berarti metode yang diajarkan Rasulullah seakan-akan nggak berlaku bagi kita nantinya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu maksudnya tadi itu. Karena dia membahas yang langsung daripada akarnya langsung tadi. iya. Makanya kan bisa ingatkan tadi kan sebenarnya kita nggak boleh, kita nggak harus langsung ke sana gitu loh. Jadi yang disampaikan sebenarnya begini, mau dijelaskan tentang mati manawi, mati suri, mati hisi itu sebenarnya saya paham semua ke situ. Karena itu saya paham semua gitu.
Cuman itu kan prosesnya kan ada lagi metodenya, prosesnya. Maka kita harus metodenya apa? Maka metodenya kan ditunjukkan, diberikan petunjuk oleh Allah di dalam surah Al-Faz. Maka ambillah kalimat takwa tadi. Itu kan metode, salah satu metode kalimat la ilaha illallah. Hadisnya kan sahih. Nah, maka Rasulullah dulu mengajarkan kepada sahabat mengambil kalimat takwa la ilaha illallah. Itu kan metode yang